Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Cek suara dulu. Saya masuk suara saya Bapak dan Ibu. Masuk Pak, masuk. Baik. Apa kabar semuanya Bapak dan Ibu, Bu Rizka dan Pak Mahbub? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Pak. Tetap semangat ya Pak dan Ibu ya. Insya Allah Pak. Udah sholat tahajud tadi malam Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Sholat duha ya, Sudah, Pak. sholat duha sudah ya. Sholat hajat ya Bapak dan Ibu ya. Barusan Pak, makanya telat Pak. Iya Bu. Ya ini sharing Bu ya, karena spiritualnya juga kita harus digenjot Bapak dan Ibu ya. Saya waktu itu tes tes CPNS yang CAT ini pertama kali dari 2019 itu. Saya 2010 pertama kali tes 2009 pertama kali tes CPNS yang masih manual. Terus pernah 4 kali kalau nggak salah. Karena waktu masih manual itu nggak jelas Bapak dan Ibu ya, pengumuman yang lolosnya siapa, kita salah berapa itu nggak jelas. Pernah saya ujian di Pekanbaru, Batam, Kepulauan Riau gitu, jauh-jauh. Karena nggak lolos terus nggak jelas juga. Terakhir saya ujian tuh di Batam. Peserta itu 6 yang dari jurusan saya. Kemudian yang datang itu cuma 3. Karena urutan nomor peserta itu diduduknya itu sesuai dengan urutan. Jadi kita tahu ya ini urutan segini. Waktu itu urutan yang sebelah saya itu nggak ada. Dan sebelah kanan kiri itu nggak ada. Dan yang lolosnya itu waktu itu yang nggak ada itu. Ya, kita nggak seudon sih sebenarnya. Saya nggak seudon apakah itu ada apa-apa di belakang. Tapi karena yang sebelah saya itu nggak ada waktu ujian. Kemudian waktu pengumuman kelulusan itu dia yang lolos. Nah, jadi saya menyimpulkan sendiri aja. Sebentar Bu ini. Oh, bisa Pak ya? Nah itu dia, kok bisa begitu. Akhirnya saya nggak pernah ujian lagi itu dari 2010 terakhir ya. Dari 2010 itu saya nggak pernah ujian lagi. Begitu ditawarin, ayo ujian CPNS ujian. Ya kayak apatis itu udah nggak mau gitu tuh setelah kejadian itu. Nah baru pas CAT itu 2015 ya kalau nggak salah, zaman CAT itu. Nah itu juga masih tetap belum yakin gitu ya, belum yakin. Nah terus udah dengar tahun 2017 temen bilang, ini murni katanya, enggak gini-gini. Nah, terus 2018 ikutan, cuman salah formasi, jadi dapatnya formasi yang di Aceh gitu. Salah klik waktu itu karena daftarnya di akhir-akhir. Karena memang nggak ada semangat untuk ikut CPNS waktu itu ya. Akhirnya di akhir-akhir salah klik di Aceh, itu bagian lab. Jadi nggak ikut. Nah baru 2019 saya yakin kalau itu wah kayaknya memang benar nggak ada manipulasi gitu ya. Karena dengan sistem komputer dan sebagainya, udah aja daftar. Dan ya alhamdulillah itu CAT pertama dan SKB pertama dan alhamdulillah saya bisa lulus di usia saya yang 32 mendekati 33 kalau nggak salah ya. Jadi saya hampir injury time Bapak dan Ibu ya untuk lolos CPNS-nya. Ya itu juga mungkin dibarengi dengan doa dari semuanya ya. Keluarga, istri, mertua, orang tua dan lain-lain. Saya juga itu waktu itu tidak sampai tahajudnya itu nggak saya lepas gitu terus.
duha aja terus setiap ini. Setiap ada kesempatan untuk sholat sunat, saya sholat sunat. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga bisa demikian ya. Itu bisa membantu Amin. kita di hal teknis, Bapak dan Ibu. Bisa Insya Allah. mengatasi hal-hal yang teknis kayak yang saya alami waktu Infokus seperti itu. Ini Bu Rizky ini belum masuk ya ke ini, ke waiting room. Mungkin beliau ada acara dulu. Oke, Bapak dan Ibu, kita akan sajikan di hari ini tentang TPA, Bapak dan Ibu ya. Dalam hati Bapak dan Ibu, tolong semangatin terus diri sendiri bahwa saya ini bakalan lolos, insya Allah bakal jadi ASN di tahun ini. Begitu Bapak dan Ibu ya. Amin. Apalagi Ya, kalau misalkan Amin. sudah injury time seperti saya, itu kan deg-degan kalau nggak lulus saya nggak ada kesempatan lagi kan. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut langsung aja, kita perlihatkan. Untuk TPA itu ini referensinya diambil dari yang saya yang saya share di grup. Nah, itu termasuk salah satu referensi yang sangat direkomendasikan. Lengkap, ya, pembahasannya lengkap, kemudian soal-soalnya juga lengkap. Bapak dan Ibu sudah bisa melihat apa yang saya tampilkan? Sudah, Sudah. Pak. Sudah ya? Oke. Hari ini seperti yang kita rencanakan di awal, kita akan bicarakan dulu tentang tes potensi akademik, ya, TPA. Dan ini Bapak dan Ibu sudah temui sebenarnya itu di waktu TIU ya, tes intelijensi umum. Itu TPA itu nama umum ya. Itu kalau TIU itu kelihatannya khusus di CPNS gitu ya. Kalau TPA kan biasanya di tes mau masuk perguruan tinggi ya Bapak dan Ibu ya. Waktu mau melamar Iya, Pak, beasiswa. benar, Pak. Nah, itu kan TPA ya, melewati TPA dulu. Mau kuliah juga dapat lewati TPA dulu. Gitu ya. TPA yang tersulit itu yang dari Bapeda ya. Yang ya badan ini yang tersulit itu ya. Tapi yang lain ya mungkin tergantung juga siapa pembuat soalnya begitu ya. Nah, bagaimana tingkat kesulitannya itu kan bisa diukur ya. Saya misalkan pengen grade-nya tingkat kesulitannya misalkan di C7. Nah, makin tinggi berarti kan makin sulit Bapak dan Ibu ya. Kalau pernah belajar taksonomi Bloom, nah, itu kan bisa diatur ya tingkat kesulitan soal itu. Nah, itu untuk pengalaman saya di TPA ini, karena yang pertama TPA itu adalah angkatan saya 2019, yang sebelumnya tidak ada TPA. Karena logikanya begini Bapak dan Ibu, TPA dengan TIU itu kan sama gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan TIU-nya udah lulus, ya berarti kan TPA-nya tidak perlu lagi. Dalam hal ini seperti itu logikanya. Tapi di angkatan saya dikeluarkan lagi TPA-nya ya. Saya juga tidak tahu persis latar belakangnya seperti apa mengeluarkan TPA, tapi kan segala sesuatu itu ada asbabul nuzulnya ya. Itu ya, jadi ada sebab-sebabnya. Nah, mungkin aja karena tingkat kesulitan waktu pengerjaan soal CPNS itu kan sangat sulit zaman saya itu. Mungkin zaman-zaman sebelumnya juga sama. Itu 5% tingkat kelulusannya. Jadi Bapak dan Ibu bisa bayangkan dari 100 orang itu cuma 5 orang yang lulus. Ya, jadi dari 1000 itu cuma 5%-nya yang lulus, jadi cuma 50 orang. Itu dari 1000. Makanya dari setiap sesi ujian itu, CAT waktu zaman saya itu yang lulus paling 1 orang, 2 orang gitu. Nah, makanya ada selamat datang Bu Rizky. Ya. Nah, makanya waktu zaman saya ada P2L, P1L, nah gitu. Ada macam-macam begitu ya. Bapak dan Ibu tahun kemarin ikut ujian CPNS? Saya ikut, Pak. Ikut Bu ya? Iya, saya ikut. Oke. Pak Iya, Mahbub ikut nyoba-nyoba tahun kemarin? itu
Iya, Gitu. sampai Hah? ya. Nah, Bapak dan Kalau- Ibu berarti Bu Rizka berarti mengalami ya itu P1L, Iya Pak. P1L Bener. ya, nah, seperti itu. Itu kan asbabun nuzulnya karena banyak yang tidak lulus kan, makanya ada P2TL itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi di zaman saya diadakan lagi TPA, tapi menurut saya dan juga saya tanya menurut yang lain gitu ya, yang ujian juga, yang satu angkatan dan yang lain-lain juga, saya tanya kan ngobrol ya setelah ujian itu. Ya kita sebenarnya mah pada senyum-senyum aja sih pada intinya. Rata-rata senyum setelah ujian itu. Kalau setelah CAT kan rata-rata cemberut Bapak dan Ibu ya, kalau ngelihat ekspresi teman-teman yang ujian itu. Ya karena zaman saya karena zaman sedikit yang lulus kan. Nah setelah TPA mau rata-rata senyum, begitu ngobrol gimana? Ya kayak lebih mudah daripada TIU gitu. Benar, dan memang itu rasanya lebih mudah. Jadi tingkat kesulitannya di bawah TIU waktu itu. Dan mudah-mudahan yang sekarang juga sama ya, potensi Amin. akademiknya standarnya yang Kemenag sama seperti standar waktu zaman saya. Gitu. Oke Bapak dan Ibu. Nah, kemudian komponen ujian TPA SKB Kemenag. Nah ini 2019 waktu zaman saya itu ada sinonim, antonim, analogi, deret angka, berhitung cepat, matematika aljabar, matematika geometri, penerapan logis, rotasi gambar. Ya mungkin di matematika geometri ini juga masuk juga ada dimensi 3. Tapi soal-soalnya tidak banyak Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau tidak salah ingat saya cuma 40, kalau nggak salah 40 soal. TPA-nya nanti 40-nya yang tes kepribadiannya. Gitu. Waktu juga relatif lebih lama waktu zaman saya mah. Tidak seburu-buru waktunya itu. Oke. Kemudian kita lanjut ke pembahasannya. Mungkin yang pertama nanti kita lihat sinonim. Sinonim ya Bapak dan Ibu juga pasti sudah familiar ya. Zaman saya apalin sinonim terus, waktu TIU nggak keluar. Atau kemarin Bapak dan Ibu CAT TIU keluar nggak sinonim? Ada. Keluar, Pak. Ada Pak. Keluar ya. Nah, alhamdulillah kalau keluar. Oke, kemarin yang di TPA ada keluar TIU, sinonim. Ini persamaan kata ya. Ini mungkin triknya Bapak dan Ibu mungkin untuk kata-kata yang sudah familiar mah pasti bisa lah jawabnya. Mungkin dicari-cari, dilihat aja di file yang saya kirim itu. Nah di situ dilihat kata-kata yang sering muncul. Ya. Jadi sinonim yang sering muncul itu aja mungkin yang dibaca itu mudah-mudahan bisa ingat ketika soalnya lagi. Oke, ini sebagai contoh soal saja, tapi kan kita akan mencari makna yang sama ya dari kata yang diberikan. Contoh soal yang diberikannya acuh, berarti kita harus cari persamaannya, Bapak dan Ibu ya. Nah mungkin kita mendengar acuh, ya acuh sekali, ya kerasanya acuh itu nggak mempedulikan kita gitu ya, dan sebagainya. Padahal acuh itu sebenarnya arti sebenarnya itu adalah peduli ya sama kita. Peduli. Gitu. Nah, acuh itu peduli. Di sini banyak yang orang terjebak. Tuh, disangkanya acuh itu tidak peduli. Dia sangkanya acuh itu sama dengan cuek gitu ya. Padahal acuh itu adalah peduli Bapak dan Ibu. Jadi Peduli. sinonim daripada acuh itu adalah peduli. Nah, gitu. Peduli. Ya. Kemudian ini daftar untuk sinonim yang sering muncul Bapak dan Ibu ya. Pertama karakteristik itu ciri. Nah, itu mah udah biasa. Ciri. Kawat, dawai, laba, keuntungan, dan juga mungkin ini Bapak dan Ibu, istilah-istilah teknologi informasi yang terbaru, itu juga perlu kita persiapkan. Misalkan download itu kan bahasa Inggrisnya ya, nah bahasa kitanya itu download itu iya, apa? Gitu ya. Upload itu apa? Nah itu juga mungkin perlu Bapak dan Ibu ya, untuk dipelajari. Mungkin dia keluar di sinonim atau juga di antonim. Nah ini mungkin yang perlu dibaca ya.
Kemudian ini juga sama ya. Ini diambil dari buku yang saya share. Kemudian kita lihat ke antonimnya. Antonim adalah lawan kata. Contoh acuh. Ya, tadi kan acuh itu peduli ya Bapak dan Ibu ya. Berarti peduli itu jangan dipilih. Kemudian ingat juga nggak ngepas dengan perlawanannya ya. Nah, hirau itu masih ke acuh barangkali ya, masih ke sinonimnya. Nah, berarti lalai ya. Lalai itu dia kurang memperhatikan ya. Acuh itu kan peduli atau memperhatikan, perhatian seperti itu. Kalau lalai berarti kan dia kurang peduli, kurang memperhatikan, kurang hati-hati ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi Ya, antonim daripada acuh itu adalah lalai. Ini lalai. kemudian kontemporer. Kontemporer itu biasanya dipakai di bahasa istilah-istilah seni ya Bapak Ibu ya. Misalkan musik kontemporer atau tarian kontemporer. Nah, biasanya berlawanannya dengan klasik Bapak dan Ibu ya. Musik klasik gitu ya. Ya kan? Musik kuno. Nah, jarang juga kan kontemporer itu disandingkan dengan kuno, itu jarang ya. Ketinggalan zaman dengan kuno itu kan sama Bapak dan Ibu. Jadi nggak mungkin dua jawaban ini dipilih. Dan yang paling enak sih sebenarnya yaitu kita tahu penggunaan kontemporer itu biasanya di seni. Nah, biasanya seni kontemporer berarti dengan seni klasik. Kontemporer itu adalah masa kini atau masa sekarang. Nah, modern dan mungkin modern udah masuk ke kontemporer ya. Maju juga belum lawan katanya dari kontemporer. Jadi kontemporer itu adalah lawan katanya klasik. Nah, ini Bapak dan Ibu. Mungkin kalau kita belum pernah mendengar kata-kata ini agak kesulitan juga ya memilih. Nah, tapi gimana sebenarnya kita triknya? Ya selain tadi yang lebih tepatnya memang ini istilahnya digunakannya biasanya bersambungannya dengan ini. Gitu. Jarang juga orang menyebutkan musik kontemporer dengan pertunjukan musik kuno itu jarang sekali. Musik klasik biasanya. Oke. Kemudian ini daftar antonimnya. Kredit, tunai, krisis, stabil, dan sebagainya, kurus, tumbuh. Insya Allah lah Bapak dan Ibu, antonima dan sinonima bisa lewat Bapak dan Ibu ya. Bisa lah insya Allah. Antonima, kemudian proporsional norak, proposisi, reaksi, dan sebagainya. Saya juga jujur Bapak dan Ibu nggak hafal semua ini. Ya, tapi begitu dapat soal, ya alhamdulillah soalnya mudah. Gitu ya. Begitu dapat soal, ya alhamdulillah. Tapi ya jujur juga nggak 100% yang saya jawab itu benar. Saya cuman benar 80% dari 100% nilai yang kemarin diujikan untuk yang psikotesnya. Tapi ya alhamdulillah itu lulus juga. Kemudian analogi. Nah, ini mungkin yang banyak yang harus dikupas. Yang ini banyak sekali jenisnya Bapak dan Ibu. Analogi itu juga disebut sebagai padanan atau hubungan kata atau juga frase gitu ya. Yang logis atau hubungannya itu sama gitu. Analogi nanti ada berbagai jenis. Yang pertama kita lihat dari tingkatannya, terdiri dari analogi 2 kata dan analogi 3 kata. Nah, ini berarti kalau 3 kata berarti lebih sulit daripada yang 2 kata Bapak ya. Nah, di TU juga mungkin kemarin keluar juga. Kemudian tes analogi berdasarkan jenis hubungan antar kata, misalkan fungsinya, gitu ya, atau persamaannya, atau lawannya, atau pekerjaan. Pekerjaan itu nanti bisa dengan tempat pekerjanya atau apa yang dia kerjakan. Kemudian sebab akibat, kemudian urutan, kemudian jenis, bagian, kemudian ilmu. Oke, ini jenis-jenis daripada analogi. Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu juga saya yakin pasti belajar di YouTube. Lihat-lihat YouTube ya. Ya kan Bapak dan Ibu? Iya Pak. Benar. Saya juga dulu begitu. Belajarnya di YouTube. Lihat orang menjelaskan begitu. Banyak trik dan tips dari YouTube dari orang yang berbeda. Mungkin triknya juga berbeda. Tapi jangan dipikir, ini kok beda ya tipsnya gitu. Tapi kita ambil, yang ini tipsnya begini. Ini ambil aja dua-duanya gitu ya. Makin memperkaya kita. Salah satu tipsnya yang pernah saya tonton di YouTube itu adalah nanti analoginya itu dibuat dalam kalimat gitu ya. Nyambung nggak gitu. Kalau dibuat kalimat itu.
Nah, logis enggak. Ada yang seperti begitu. Ya. Oke, ada juga yang ke sini. Kalau di buku, dia karena buku ya harus susunannya harus baik gitu ya, dan juga penjelasannya harus terperinci. Nah, berdasarkan buku ini kita bagi ke dalam ini. Walaupun secara tidak sadar waktu kita menjawab itu sebenarnya kita sudah bisa mengelompokkan Bapak dan Ibu ya. Begitu membaca soal ini, oh ini mah maksudnya persamaan, tapi mungkin belum hafal, oh ini jenisnya ini gitu. Tapi walaupun tidak hafal tetap bisa menjawab. Oh ini persamaan, ini lawan gitu. Nah, Bapak dan Ibu seperti itu pasti. Contohnya begini ya. Kita lihat contoh-contohnya. Analogi dua kata. Yang dua kata ini hewan titik dua, kemudian titik seperti ini Bapak dan Ibu yang biasa. Kemudian makanan titik sate. Nah, ini yang dua kata aja. Nanti kalau yang tiga kata berarti nanti setelah titik dua sate ini nanti ada titik dua lagi. Kemudian nanti ada kata yang ketiganya. Ya, begitu. Sekarang kita lihat hewan, kemudian titik-titik, kemudian makanan, kemudian naik ke sate. Nah ini jawabannya adalah sapi, Bapak dan Ibu ya. Salah satu jenis makanan adalah sate. Ini dikalimatkan Bapak dan Ibu. Salah satu jenis makanan adalah sate. Jadi kita mulainya dari yang diketahui dua ini dulu, ya. Baru kita lihat yang titik-titiknya. Salah satu jenis hewan adalah sapi. Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan, ada komentar, langsung tanyakan aja ya, biar waktunya nggak kehabisan waktu pembahasan ini. Boleh Bapak dan Ibu ya? Langsung tanyakan aja. Di poin-poin ini, biar nggak kita ngulang lagi. Oke, kemudian kita lihat juga sebenarnya, ini kan nggak nyambung Bapak dan Ibu. Makanan dan sate ini udah hubungannya ke sini jenisnya. Jadi ini termasuk yang jenis Bapak dan Ibu ya, dari sini. Nah, ini termasuk jenis. Nah, gitu. Oke, jenis. Salah satu sate itu kan salah satu jenis dari makanan. Nah, berarti dengan hewan hubungannya nggak mungkin air, nggak mungkin waktu makan malam, yang ada hewan-hewannya ya ini sapi. Clear Bapak dan Ibu ya? Ini jawabannya sapi. Kemudian sekolah, pintar. Ini kira-kira hubungannya apa? Sebab akibat Bapak dan Ibu ya? Atau kita sekolah biar pintar, kita makan biar kenyang. Ya, itu dia seperti itu. Ini termasuk ke dalam sebab akibat. Bapak dan Ibu, ini kok jadi akibat sebab? Itu nggak masalah Bapak dan Ibu. Nanti sebab duluan, akibat belakangan, kemudian ditukar akibat dulu, baru sebab, itu nggak ada masalah. Asal nanti konsisten ke sananya. Kalau di sini sebab, di sini akibat, nanti di sininya juga harus sebab dan akibat. Kalau dibalik, di sini akibat, ini sebab, nanti yang ini juga dibalik. Oke, sekolah. Pintar. Dibuat dalam kalimat. Nah, kita harus sekolah agar pintar. Pintar. Oke, seperti itu. Kita harus makan biar kenyang. Ya, kalau nggak makan memang lapar Bapak dan Ibu ya. Kita harus tidur biar kamar. Itu kan udah nggak nyambung Bapak dan Ibu, nggak logis. Kita harus ilmu biar buku, juga nggak logis. Atau juga misalkan begini. Sekolah akan membuat orang menjadi pintar, gitu ya. Nah, ini sebabnya kan sekolah Bapak dan Ibu ya. Akibatnya dia jadi pintar. Sebabnya makan akan membuat orang menjadi kenyang akibatnya. Sebab tidur akibat kamar itu nggak nyambung. Sebab baca akibat majalah itu nggak nyambung. Bumi dan tanah dan sebagainya. Ya, Bapak dan Ibu ya, ini termasuk ke jenis sebab akibat. Oke, selanjutnya pembalap titik-titik. Nah, ini sering Bapak dan Ibu. Tiu saya keluar yang ini. Saya waktu tiu ini keluar. Pembalap titik-titik, kemudian petinju titik-titik. Nah, kita sudah bisa menerka ya. Ini pembalap, ini petinju. Ini sebenarnya kalau mau ini berarti masuknya ke profesi Bapak dan Ibu. Pembalap itu kan sebuah profesi ya. Petinju juga sama, sebuah profesi. Kemudian Bapak dan Ibu ngelihat ke ininya. Ini kan belum kelihatan sebenarnya apa hubungannya ya. Nah, profesi itu nanti dibagi dengan dua Bapak dan Ibu. Tempat dia melakukan profesi itu atau apa yang dia kerjakan atau tugasnya sebagai profesi itu. Ya. Di sini, nah ini kan berarti pasangan ini dengan ini ya. Pembalap itu biasanya di tempatnya di sirkuit. Orang yang balap itu kan di sirkuit Bapak dan Ibu ya. Petinju tempatnya di ring. Nah, ini kemungkinannya ada. Pembalap dengan guru itu nggak ada hubungannya. Petinju dengan murid juga sama. Ya.
Ini mah cuma sebagai pengecoh. Jadi ini pembalap tempatnya di sirkuit, kemudian petinju orang petinju itu di ring. Seperti itu. Ini termasuk ke dalam prosesnya. Oke. Ada yang menjawab selain ini? Ada yang punya pendapat jawaban lain selain ini? Enggak ya, Bapak dan Ibu ya. Oke. Terus selanjutnya kita lanjutkan untuk yang analogi 3 kata. Nah, analogi 3 kata ini mudah-mudahan sih nggak keluar Bapak dan Ibu ya. Soalnya ini kan membutuhkan konsentrasi yang tinggi karena 3 kata itu yang harus kita pertahankan dalam pikiran. Tapi untuk membantu Bapak dan Ibu bisa takutnya ketukar-tukar, boleh kalau misalkan nanti ada alat tulis untuk soalnya, misalkan soal ini, ini sebab akibat, ditulis aja Bapak dan Ibu, sebab titik dua akibat. Takutnya nanti kalau nggak ditulis, lupa ini hubungannya apa. Ya. Oke, sekarang ini pena, tinta, kertas. Ya. Pena itu pulpen ya, tinta itu isi pulpennya, kertas itu media untuk mengeluarkan atau menulisnya. Oke, ini kuas, palet, kanvas. Nah, nggak nyambung Bapak dan Ibu ya. Paletnya ini yang nggak nyambung. Kuas, cat, rumah. Oke. Cat, kaleng, rumah. Nah, mobil, bensin, jalan. Kapur, penghapus, papan, tulis. Oke, ini dikalimatkan. Pena membutuhkan tinta untuk dapat digunakan menulis di atas kertas. Nah, dengan kalimat yang sama, Bapak dan Ibu tinggal mengganti aja. Penanya diganti dengan ini, untuk tintanya dengan ini, kertasnya dengan kanvas. Misalkan contoh ya, kuas membutuhkan palet ya untuk dapat digunakan mengecat kanvas. Nah, ada juga Bapak dan Ibu ya. Kanvas untuk melukis kan bukan palet. Kuas membutuhkan cat untuk digunakan mengecat dinding atau rumah, itu Bapak dan Ibu ya. Nah, ini yang benar Bapak dan Ibu. Kuasnya butuh cat isinya. Nah, ini kan pena, isinya tinta, kemudian medianya kertas. Oke Bapak dan Ibu ya. Cat isinya bukan kaleng, medianya bukan rumah. Mobil memang isinya bensin gitu ya. Tapi enggak juga gitu. Dicoret-coret di jalan atau di jalan. Yang lebih pas adalah yang ini. Digunakan, diaplikasikan di kertas. Ini juga kuas nanti cat diaplikasikan di rumah. Oke Bapak dan Ibu, yang E itu nggak nyambung. Ya. Ini contoh yang analogi 3 kata. Kemudian berdasarkan jenis hubungannya. Nah ini, pertama fungsi, polanya adalah begini Bapak dan Ibu. Kata benda, kemudian fungsi benda itu apa? Kata benda, fungsi bendanya apa? Contoh misalkan, kata benda, telinga kan kata benda Bapak dan Ibu. Fungsinya untuk mendengar. Ya. Dengar. Kemudian di sini cari kata benda yang fungsinya berfungsi sama. Mata fungsi rabun, nggak bisa Bu. Hidung fungsi flu, tangan fungsi pukul. Nah, salah juga Bapak dan Ibu ya, walaupun ada orang yang begitu, tapi itu nggak baik ya. Kulit untuk meraba, benar ya. Lidah untuk mensedap. Nah, mungkin bukan sedap bagusnya. Ini untuk mengecap itu ya. Merasa. Untuk merasa itu baru benar. Kulit untuk meraba, oh ya panas atau tidak, itu kan bisa diraba dengan kulit ya. Ini dingin, ini panas. Nah seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ini jawabannya kulit untuk meraba. Ini untuk fungsi Bapak dan Ibu. Oke. Nah mungkin harus diingat-ingat waktu menjawab ya. Kadang dengan kelamaan membaca satu persatu ABC ini kadang fokus kita suka buyar. Oh ini teh hubungannya apa gitu ya. Nah, boleh ditulis hubungannya apa gitu. Oke, mungkin kita lihat juga untuk soalnya ya Bapak Ibu ya. Soal yang ini kan sudah ada di pembahasannya nih. Kita lihat ke soal Bapak Ibu ya. Nah, ini. Remaining meeting time kurang 5 menit. Ini kita coba ke sini Bu.
lihat yang latihannya nih. Atau Bapak dan Ibu udah ada yang punya soal boleh ya, yang sejenis tapi ya, biar bisa disampaikan sama-sama. Atau gini aja, kita lanjutkan aja dulu presentasi yang ini ya, Bapak dan Ibu ya. Iya, Pak. Kita sampaikan dulu ya Nggak apa-apa, semuanya, Pak. baru nanti boleh disimulasikan untuk soal yang Bapak Ibu punya. Kemudian kita lanjut yang persamaan. Oke, mudah itu gampang ya, nah, sama-sama maknanya sama. Berarti nanti ke sini sulit, pusing. Nah, tidak juga ya. Pak, share screen-nya belum diganti. Oh, masih yang ini ya? Ketok. Iya, iya Pak, masih yang itu. Oke. Halaman 15. Halaman berapa, Pak? Ini nih yang PowerPoint aja. Udah Iya PowerPoint Pak, belum? yang Nah, ini udah belum? Yang sudah, persamaan. sudah Pak. Oke. Ini sudah Pak. Persamaan mudah itu gampang. Oke, sulit. Mudah itu gampang. Ini sama maknanya Bapak ini ya. Sulit, pusing, teman, rekanan, ayah, ibu nggak sama Bapak Ibu. Keluarga, sekolah, tadi juga sama, pulang pergi apalagi. Berarti yang paling benar adalah teman dan rekanan. Rekanan. Benar ya? Bu. Sulit itu Ya, Pak. tidak sama dengan pusing ya. Ada juga orang yang dipersulit tapi tidak pusing ya. Tidak pusing. Karena dia ya begitu. Bisa menyelesaikan masalah itu. Kemudian lawan. Lawan kata sifat lawan kata sifat lawan katanya. Oke, yang lawannya ya. Gelap itu berlawanan dengan terang. Basah itu pasti dengan Basah. kering. Kering. Ibu ya. Oke. Nah, yang lain-lainnya udah jelas nggak bisa. Kemudian, nah ini mungkin pekerjaan, profesi, kemudian yang dikerjakan, profesi, kemudian yang dikerjakan. Profesi, kemudian tempat kerja, profesi, kemudian tempat kerja. Urutan ininya pun harus sama Bapak Ibu ya. Kalau di sini tanda yang dikerjakannya, kemudian di posisinya itu salah yang dipilih. Wartawan dengan berita. Berarti ini yang dikerjakan Bapak dan Ibu ya. Yang dikerjakan oleh wartawan. Wartawan itu nanti akan mencari berita. Nah, berarti Bapak dan Ibu cari mana yang profesi. Gelap itu bukan profesi, malam juga bukan profesi. Polisi ini profesi. Teller juga profesi, profesor juga profesi. Jadi ada kemungkinan jawabannya adalah CDE. Kemudian kita lihat di sini. Nah, tugasnya. Oke, polisi mencari pencuri Bapak dan Ibu. Ya, untuk menangkap. Teller mencari uang. Benar nggak, Bu? Enggak ya, teller nggak mencari Salah. uang. Teller cuma menghitung ya uang. Melayani. Benar. Profesor mencari gaji. Nah, ini juga salah ya. Pada Nabi walaupun gitu, profesor juga banyak yang gajinya besar-besar, tapi bukan tujuan profesor itu untuk mencari gaji atau mengerjakan gaji. Profesor itu kan penelitian Bapak dan Ibu ya, menghasilkan sebuah karya. Oke, jadi yang paling benar itu adalah ini, polisi. Nah, mungkin ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Ini saya boleh nggak pakai kalimat yang lain? Boleh aja sih asal logis Bapak dan Ibu. Ya, logis. Nah, kemudian acuannya ke sini, apa sih yang dikerjakannya atau tempat kerjanya. Oke. Kemudian yang soal berikutnya, teller, bank. Nah, ini kan bukan yang dikerjakan Bapak dan Ibu ya. Teller itu tempat kerjanya di tempat bank. Oke, tempatnya. Di bank. Kulit itu bukan profesi, masinis profesi benar, guru profesi. Nah, masinis di gedung itu salah Bu ya. Masinis kan di kereta Bapak dan Ibu ya. Kereta. Kaki, sepatu salah, pot, bunga salah, guru sekolah. Nah, itu. Kita unmute dulu Ibu Rizky. Nah. Oke, guru adalah tempat kerjanya di sekolah. Bapak dan Ibu ngajarnya di sekolah kan sebagai guru. Ini benar, Bapak dan Ibu. Profesi dengan tempat kerjanya. Oke, kemudian yang kelima sebab akibat. Tadi sudah dibahas di soal yang dua kata itu ya. Sebab titik dua akibat polanya begini. Sebab titik dua akibat. Akibat titik dua sebab. Akibat titik dua sebab. Tidak dibalik posisinya. Oke.
Kalau di sini akibat sebab, yang ininya juga sama harus akibat sebab. Kalau di sini sebab akibat, sebelahnya juga sama harus sebab akibat. Oke. Kayak hemat. Nah, mana sih yang jadi sebab, Bu? Dan